Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Febri Azkian, NIM 1805359 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi membuat media pembelajaran berbasis teknologi dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Yang saya pilih materinya tentang teknik mengetik 10 jari dan dalam bentuk presentasi PowerPoint dalam bentuk video. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini tentang otomatisasi perkantoran dengan subtema teknik mengetik 10 jari. Pertama, kita lihat indikator yang akan dibahas dulu. Yang pertama, subtema itu tentang teknik mengetik 10 jari dengan benar. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu konsep dasar mengetik 10 jari, kemudian sikap dan posisi duduk yang benar dalam mengetik. Yang ketiga, mengetahui dan memahami teknik dasar mengetik 10 jari dengan mengetahui posisi serta tugas dari masing-masing jari tersebut. Nah, pada tujuannya pembelajarannya nanti itu diharapkan siswa mampu melakukan praktek atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari ya. Kita langsung masuk ke materi menghemat waktu. Pertama, pada saat mengetik itu kita harus memperhatikan posisi duduk yang benar terlebih dahulu ketika berada di depan komputer ataupun laptop, karena setiap pekerjaan itu memiliki resikonya. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, yaitu posisi duduk yang baik dan benar saat mengetik. Yang kedua, posisi meja ataupun kursi. Yang ketiga, setelan monitor. Nah, yang pertama posisi duduk, tentunya kita memilih posisi duduk yang senyaman mungkin kan, untuk mengurangi risiko pegal-pegal pada saat mengetik. Apalagi pekerjaan kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana kita harus memperhatikan posisi kita harus tegap dan bahu itu rileks dan santai tapi tegap, dan kalau bisa punggung ini tersender ke kursi agar tidak mengalami pegal pada tulang atau tidak membungkuk risikonya ya. Yang selanjutnya, posisi lengan. Posisi lengan ini usahakan sejajar dengan meja, sehingga kalau seperti ini untuk monitor pada saat mengetik, lalu lengan bawah kita turun ke bawah, itu berisiko pada kecapean pada lengan, sehingga lengan kita agak kaku jadinya ya. Yang selanjutnya, kemudian kita harus memperhatikan memilih kursi juga. Dalam ruang kantor itu kan ada beberapa kursi elastis yang bisa diatur tinggi atau rendahnya kursi itu, jadi bisa menyesuaikan keadaan kita, apakah mau lebih tinggi atau lebih rendah, atau kalau bisa sedang-sedang sesuai dengan posisi postur kita. Kemudian kursi yang baik itu adalah kursi yang memiliki bantalan, jadi pada saat kita bekerja dirasa empuk dan tidak akan mengalami ngilu atau pegal pada pinggul kita. Nah, karena kita juga membutuhkan waktu yang lama, jadi seakan agak kaku. Nah, kalau pemilihan kursi plastik atau kursi kayu itu berisiko dalam bekerja, apalagi bekerja yang membutuhkan waktu yang cukup lama, akan berisiko mengalami kekakuan pada otot-otot tulang. Nah, itu harus kita hindarkan. Kemudian posisi paha itu harus horizontal lurus sejajar dengan kursi. Nah, telapak kaki kita harus tercecer di tanah atau di lantai, seperti di gambar ya. Kemudian meja yang kita pilih seperti ini, meja
bisa antara monitor dengan keyboard itu agak berjarak, jadi kita tidak terlalu rendah agak membungkuk, dan juga tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kita juga dalam mengetik itu memperhatikan posisi monitor, dan kita bisa mengaturnya apakah dia lebih jauh atau lebih direkang atau bagaimana, sesuai kenyamanan kita masing-masing. Usahakan jangan terlalu dekat dengan mata. Atur jarak sebesar 45 sampai 70 cm. Ini menghindarkan risiko penyakit mata atau iritasi pada mata nantinya. Kemudian juga atur setelan pencahayaan dari monitor tersebut. Kemudian selanjutnya, nah ini juga contoh yang benar ya teman-teman. Jangan ada sampai kaki ini menaik ke atas karena itu mengganggu pekerjaan kita, tidak rileks. Kemudian teks yang akan kita ketik, jika kita mengetik teks ini, atur di posisi kita yang nyaman, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kita bisa melakukan pengetikan secara sombong. Lalu yang bekerja hanyalah tangan. Kemudian penggunaan tempat keyboard dan mouse yang akan lebih baik, mungkin di sebelah kanan, dan atur itu di posisinya di sebelah keyboard. Kemudian ambil setiap kita bekerja itu harus jangan dipaksakan, relax, mungkin sudah capek tangannya, dilakukan olahraga kecil untuk meringankan kekakuan pada jari-jari ataupun pergelangan sendi-sendi tulang kita semuanya. Itu bisa dilakukan sekali 5 menit atau lebih sering tidak apa-apa. Kemudian ini contoh gambar di mana apa saja tugas-tugas dan posisi jari kita pada saat mengetik nanti. Nah, ini untuk yang merah untuk kelingking, untuk kuning jari tengah manis, yang hijau tengah, dan yang biru adalah jari telunjuk. Ya, khusus jempol itu untuk spasi. Jadi bisa gantian antara kanan dan kiri. Jadi setiap tangan kanan dan tangan kiri memiliki tugasnya masing-masing. Ini huruf-huruf yang akan yang menjadi tugas mereka untuk mereka ketik. Ya. Nah, kemudian dalam papan tools ini ada rumah jari, yaitu kalau di jari tangan kiri itu adalah F dan tangan kanan adalah J. Karena lihat saja di keyboard itu ada tonjolan sedikit di khusus huruf F dan J, karena itu menandakan adalah rumah jari. Jadi tempat kembalinya jari pada saat telah selesai mengetik. Jadi kita bisa menggunakan 10 jari dengan cepat ya teman-teman, tanpa melihat monitor. Selanjutnya ini tugas-tugasnya seperti yang sudah dijelaskan tadi sama. Kemudian ini penempatan jari pada keyboard. Nah, yang baris ini disebut baris atas, ini baris utama, dan sini baris bawah. Nah, ini masing-masing jari akan bekerja, nanti ada yang ke atas, ada yang baris bawah. Nah, itu makanya para siswa harus mampu menghafalkan, membayangkan sendiri di mana posisi jari kita berada pada saat mengetik. Nah, harus hafal apa tugas masing-masingnya. Nah, aktivitas siswa yang akan dilakukan setelah mempelajari materi tersebut, siswa mampu melakukan praktek mengetik 10 jari dengan tepat dan cepat sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan. Di mana ketentuan yang tersebut, siswa akan diberikan durasi waktu misalnya 10 menit dan diberikan teks yang cukup panjang, dan siswa melakukan pengetikan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian akan dihitung berapa kecepatan yang diperoleh oleh siswa dalam waktu yang telah ditentukan tersebut. Dengan rumus banyak kata yang diketik benar dikurang dengan banyak kata yang diketik salah, kemudian dibagi dengan waktu atau durasi yang diberikan. Nah, hasil yang diperoleh itulah kecepatan yang diperoleh oleh siswa dalam mengetik tanpa melihat ke monitor. Dalam mengetik 10 jari, dan artinya
apakah siswa tersebut dapat mencapai kapasitas atau target dari yang direncanakan. Mungkin itu saja. Selamat bekerja bagi siswa-siswa sekalian. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.